أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم وبأسرار الدارين أن رضي الله عنكم وعنكم. الحديث الثالث adapun hadis yang ketiga عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينظر إلى وجه الشيخ صباحا ومساء ويقول يا عبدي قد كبر سنك ورق جلدك ودق أذمك واقترب أجالك وحان قدومك إلي فاستحيي مني وأنا أستحيي من شيبتك أن أعذبك في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya masih diberikan kemampuan untuk melakukan ibadah yang mana tujuan diciptakan kita tidaklah semata-mata kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan penciptaannya untuk beribadah kepada Allah. Adapun وما جعلنا ما في الأرض وما جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Adapun keindahan dunia, seseorang yang diberikan harta, seseorang yang diberikan jabatan, seseorang yang diberikan apa-apa yang dia punya, semata-mata itu hanya sebatas penghias mata saja. Jangan sampai kita terlena, karena bisa jadi itu menjadi bala ujian buat kita. Jika kita mampu mengartikan nikmat kita untuk mengartikan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka disebutlah kita dengan orang yang melakukan amalan yang baik. Akan tetapi jika nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita justru malah menjauhkan kita dari Allah, maka wa'iya'udzubillah, ini nikmat menjadi fitnah bagi kita. Maka karena itu kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita sehat kita gunakan untuk beribadah. Allah berikan kita kesempatan kita untuk beribadah. Allah berikan kita harta kita gunakan untuk di jalan Allah. Ini merupakan daripada anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan insyaallah di siang hari ini kita akan membahas hadis yang ketiga daripada kitab Uspuriyah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah Taala meridainya. Amin ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala melihat kepada wajah-wajah yang sudah lanjut usianya, sabahan wa masaan, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Dan seraya Allah Ta'ala katakan kepada hambanya, wahai hambaku, qad kabura sinnuka, sudah tua umurmu, waraqqa jilduka, dan sudah keriput kulitmu, wa daqqa azmuka, dan sudah rapuh tulang-tulangmu, wa qtaraba ajaluka, dan telah dekat ajalmu,
wa hana qudumuka ilayya, dan telah datang saatmu menghadap kepadaku. Fastahyi minni, maka karena itu malulah kepadaku. Fa ana astahyi min syaibatika, dan aku akan malu kepadamu dari uban yang telah tumbuh di kepalamu. An u'adzibuka finnar, untuk mengazabmu dimasukkan ke neraka. Apa maksudnya? Hadis ini menerangkan bagaimana keutamaan orang yang dipanjangkan umurnya. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan, aku malu untuk mengazabmu jika engkau malu kepadaku. Sebab kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah berikan umur dan panjangnya umurnya, lanjut usianya, itu menyebabkan semakin banyak dia menerima daripada cobaan-cobaan. Yang tadinya gagah menjadi lemah, yang tadinya segar menjadi lemah. Intinya Allah Ta'ala berikan dia dengan azab masa tuanya, sehingga Allah Ta'ala katakan, sungguh aku malu jika ingin mengazabmu. Kenapa? Karena aku telah berikan engkau cobaan dengan diberikan masa tua. Akan tetapi dengan catatan, jika engkau malu kepadaku, artinya apa? Semakin lanjut usia kita, maka mestinya semakin malu kita kepada Allah untuk melakukan maksiat. Maka Allah Ta'ala ingatkan, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabun muhin. Jangan mengira orang-orang yang diberikan umur yang panjang sementara mereka selalu dalam keadaan ingkar kepada Allah, selalu dalam keadaan kufur kepada Allah, oh khairul li anfusihim, mereka mengira kalau itu baik untuk mereka. Jangan mengira. Jadi jangan pernah mengira orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah, ketika diberikan umur yang panjang, bertemu dengan masa tuanya, itu pikir mereka itu baik untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Sungguh rahasia dipanjangkan umurnya bukan baik, akan tetapi malah buruk. Kenapa? Karena dipanjangkan umurnya biar lebih banyak lagi dosa yang dia buat. Seperti Fir'aun. Fir'aun dibiarkan saja sama Allah. Udah melakukan dosa, dibiarin sama Allah. Lakuin dosa lagi, dibiarin sama Allah. Akhirnya apa? Sampai pada puncaknya Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya apa? Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan hina, dan Allah Ta'ala jadikan dia sebagai contoh orang yang hina. Wa'iya'udzubillah. Innama numli lahum liyazdadu isma. Akan tetapi rahasia dari dipanjangkan umurnya, kalau dia selalu ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, liyazdadu isma, agar lebih banyak lagi keburukan-keburukan yang dia tambahkan. Pada akhirnya walahum adzabun muhin, dan Allah Ta'ala azab dia dengan azab yang hina. Maka karena itu kita menyikapi dengan umur ini dua. Yang pertama, dipanjangkan umur kita, apakah kita tahu rahasianya untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki ibadah kita. Wa'iya'udzubillah, kalau dipanjangkan umur kita, malah justru tambah banyak lagi dosa yang kita buat, tambah banyak lagi kesalahan yang kita buat, sampai-sampai dalam menyikapi umur Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, jika hidupku baik untukku, maka berikan aku umur yang panjang, kehidupan yang lebih panjang lagi. Akan tetapi jika kematian itu baik untuk diriku,
Justru dipanjangkan umur malah berlaku maksiat. Jika kematian itu baik untukku, maka ya Allah matikan aku. Apa maknanya? Di sini Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada orang-orang yang diberikan panjang umur, sampai-sampai Allah Ta'ala memuliakan mereka dengan Allah Ta'ala katakan, aku malu untuk mengazabmu. Sampai-sampai dalam ajaran baginda Muhammad SAW ada satu kisah yang menarik daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika Sayyidina Ali keluar untuk sholat berjamaah, maka ada kakek-kakek tua yang berjalan di depannya dengan jalan yang sangat-sangat lambat, sehingga mau nggak mau, karena kemuliaan orang tua ini dan wajib dimuliakan. Kalau Allah saja memuliakan orang tua, bagaimana kita mesti memuliakan orang yang lebih tua? Sehingga apa? Sayyidina Ali berjalan lambat juga di belakangnya. Kenapa? Karena mengikuti langkah-langkah daripada kakek tadi. Sampai pada akhirnya apa? Ketika sampai di depan pintu masjid, kakek-kakek tadi bukannya masuk ke masjid, tapi malah meneruskan perjalanannya. Dan dari situ Sayyidina Ali tahu kalau kakek-kakek tadi bukan orang Islam, orang Nasrani. Dan dulu di zaman Rasulullah SAW, subhanallah, orang Nasrani, orang Yahudi mirip-mirip orang Islam, mirip-mirip orang Islam. Orang Islam nggak tahu dia Nasrani apakah Yahudi, sampai diketahui dengan pasti seperti apa dia tidak sholat, seperti apa dia tidak melakukan amalan-amalan dalam Islam. Selebihnya kebiasaan, kebudayaan, pakaian, mereka mengikuti daripada pakaian Islam, mengikuti kebudayaan Islam. Sehingga apa? Nampak dulu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi layaknya seorang Muslim. Tapi wa'iya'udzubillah di akhir zaman justru malah kita bingung bedain mana orang Islam, mana orang Nasrani. Kenapa? Karena orang Islamnya udah ikut-ikutan orang Nasrani, udah ikut-ikutan orang agama lain, baik dalam penampilan. Kalau dulu orang Yahudi, orang Nasrani ikutan tutup rambut, pakai hijab. Sekarang orang Islam ikut-ikutan buka hijab. Orang dulu, orang Nasrani, orang Yahudi dulu ikut-ikutan berkata-kata lembut, mengikuti daripada ajaran Islam. Sekarang orang Islam berkata-kata kasar. Sehingga apa? Kalau dulu kebingungan menentukan dia apakah Yahudi, apa Nasrani, apa Islam. Sekarang kebingungan apakah dia Islam atau Yahudi atau Nasrani. Kembali lagi, sehingga sampai itu orang kakek-kakek melewati masjid baru diketahui kalau dia adalah orang Nasrani masuk. Ternyata apa? Sayyidina Ali masih mendapatkan rukuknya ini baginda Muhammad SAW. Dan berarti kalau paman adraka ruku' faqad adraka raka'ah. Siapa yang mendapatkan rukuknya imam, berarti dia mendapatkan rakaatnya imam. Dapat. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bertanya, "Ma fa'ala ya Rasul?" Apa yang engkau buat ya Rasul? Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika itu memanjangkan rukunya. Sampai diperkirakan rukunya Rasulullah SAW itu mestinya udah udah dapat 2 kali ruku. Tapi ini baru satu kali ruku, panjang benar rukunya Rasul. Ternyata apa kata Rasul? Ketika aku ruku baca subhana rabbiyal azim, aku ingin bangkit, punggungku tertahan, punggungku ditahan. Sama malaikat Jibril diletakkan sayapnya di atas punggungku sehingga aku tidak mungkin untuk bangkit untuk i'tidal. Kemudian sahabat bertanya, kok bisa seperti itu ya Rasul? Rasul tak tahu apa jawabannya. Seketika malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ketika engkau ruku, Sayyidina Ali sedang berjalan lambat, tertahan sebab karena ada kakek-kakek Nasrani berjalan di depannya.
karena kemuliaannya Sayyidina Ali, akhlaknya dan kemuliaan orang tua yang wajib dihormati. Akhirnya apa? Mau nggak mau Sayyidina Ali berjalannya lambat. Sampai pada akhirnya kakek-kakek itu lewat, barulah Sayyidina Ali masuk. Dan Allah Ta'ala memerintahkanku agar apa? Jangan menyia-nyiakan Sayyidina Ali, biarkan dia dapatkan rukuk bersama. Subhanallah. Jadi Allah muliakan orang tua, tapi tergantung orang tuanya mau nggak memuliakan dirinya. Ya. Jadi jangan sampai kita diberikan umur sama Allah, tapi kita nggak tahu apa rahasia daripada Allah panjangkan umur kita. Bahwasanya kalau kita malu sama Allah, maka Allah akan malu sama kita. Tapi kalau kita nggak punya malu sama Allah, Allah nggak segan-segan untuk menghukum kita. Maka itu. Jadi kembali lagi kepada hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi rahasia daripada umur yang dipanjangkan adalah untuk membuat kita lebih baik lagi, lebih malu lagi kepada Allah untuk melakukan dosa. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Sesungguhnya kalau seseorang sudah balagha arba'ina sanah, sudah sampai umurnya 40 tahun, ya, walam yatub, dia belum bertobat, ini berarti orang enggak malu sama Allah. Ya. Kalau sampai umurnya sudah 40 tahun, dia belum bertobat, belum merubah sikapnya, belum merubah ibadahnya masih kayak ibadah anak kecil, malas-malesan. Ya. Perbuatannya masih kayak anak kecil, seakan-akan perbuatannya seakan-akan masih kayak anak muda, ya. Ngelakuin dosa semau-maunya. Ini berarti orang nggak punya malu sama Allah. Kalau dia nggak punya malu sama Allah, ingat Allah nggak malu untuk mengazab kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita rasa malu yang besar. Ya. Kenapa? Karena malu ini bagian daripada iman. Ya. Al-haya'u minal iman. Orang yang punya malu berarti orang yang memiliki iman. Mudah-mudahan juga dengan duduknya kita dalam majelis ilmu ini, Allah jadikan ampunan atas dosa-dosa kita. Allah mudahkan setiap urusan kita. Allah kabulkan setiap hajat kita. Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh. Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasih Allah di surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.